Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali bagaimana prosedur timbang terima. Jadi fokus kita hari ini adalah untuk mempelajari timbang terima itu sendiri ketika dilaksanakan di rumah sakit yang sesuai dengan konsep dan teori keperawatan. Untuk kaidah-kaidah dari timbang terima itu sendiri bisa dilihat di video saya sebelumnya, sudah ada di YouTube ya. Oke. Kita tahu timbang terima itu adalah proses pertukaran data ya, pertukaran informasi pasien dari shift sebelumnya ke shift selanjutnya, yang mana ditujukan agar terjadi keberlanjutan perawatan kepada pasien. Dengan adanya pertukaran informasi itu diharapkan perawat bisa melakukan asesmen perawatan dengan benar, dengan tepat, dan bisa membantu kesembuhan pasien. Itu yang utama. Baik, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, pada timbang terima pun ada tahap persiapan ya, ada tahap pelaksanaan juga. Nah, di tiap tahap persiapan ini dilakukan di station ya. Apa yang dilakukan di tahap persiapan? Yang pertama, PP atau PJ shift, menyiapkan laporan M1 atau sampai M5. Nah, PP ya, memang jika PP yang shift, maka PP itu yang menyiapkan laporan M1 sampai M5, tapi biasanya PP itu tidak nge-shift di sore dan di malam hari, sehingga nanti bisa diwakilkan di PJ shift. Jadi tiap shift akan ada PJ-nya. Nah, apa saja laporan M1 sampai M5 ya? M1 adalah main ketenagaan, yaitu perawatnya siapa yang jaga, dokternya siapa yang jaga, pasiennya siapa saja ya, apakah ada pasien baru itu ya. Kemudian M2 adalah material ya, material terkait dengan alat-alat ya, alat-alat apa saja yang digunakan. Misalkan di ruangan ada 4 syring pump. Syring pump pertama digunakan di pasien nomor 200. Kemudian syring pump kedua digunakan oleh pasien di nomor 201. Itu cuma dijelaskan ya, terutama untuk alat-alat yang memang ini ya, mahal ya, inventaris dari ruangan itu sendiri. Kemudian M3 terkait dengan MAKP bisa terkait dengan apakah ada pasien baru ya, apakah ada yang dipulangkan, itu kan masuk ya. MAKP itu termasuk kegiatan-kegiatan MAKP ya, seperti timbang terima, penanganan pasien baru, kemudian pasien discharge planning, itu dilaporkan. Kemudian M4 terkait dengan money, ini nggak banyak yang bisa dilaporkan ya. Kemudian misalkan pasien BPJS berapa, pasien yang umum berapa, atau misalkan pasien yang pasien umum misalkan ada yang belum, ada yang sudah DP atau belum DP, itu bisa ya. Misalkan ruangannya belum punya admin keuangan, bisa seperti itu. Kemudian untuk M5 terkait dengan mutu keperawatan, disesuaikan dengan rumah sakitnya. Jika rumah sakitnya rumah sakit syariah, maka silakan nanti ditambahkan mutu pelayanan keperawatan dan mutu syariah. Tapi jika menggunakan mutu keperawatan aja ya nggak apa-apa ya. Diabetesnya berapa, kebutuhannya berapa, resiko jatuhnya berapa ya, seperti itu yang dilaporkan. Kemudian PP dan PA ya, menyiapkan rekam medis pasien yang sudah dilengkapi dengan evaluasi keperawatan ya. Jadi pasien-pasien dikelola, rekam medisnya disiapkan semua sampai evaluasi ya, swab itu. Kemudian tahap pelaksanaan timbang terima itu sendiri ya, dilakukan di station ya, sama nanti di bed pasien. Yang di station
disampaikan timang terima dibuka oleh KARU atau PJ Shift atau PP ya. Jadi jika shift pagi, shift sore mungkin masih ada KARU, tapi jika tidak ada bisa diwakilkan ke PJ Shift atau PP. Baik, kemudian PP atau PJ Shift ya, jika di sini PP atau PJ Shift menyampaikan M1 sampai M5 ya, disampaikan tadi apa saja yang sudah dituliskan di buku timang terima ya. Jadi laporan M1 sampai M5 ini ditulis di buku timang terima. Kemudian PP Shift sebelumnya menyampaikan setiap pasien kondisinya seperti apa dengan menggunakan format SBAR. Nah, kenapa menggunakan format SBAR? Ya karena memang ini adalah format komunikasi efektif yang meminimalkan resiko ini ya, salah persepsi kayak gitu ya. Jadi PP Shift sebelumnya menyampaikan kondisi pasien dengan format SBAR. Laporannya di evaluasi perawatan tetap menggunakan SWAP, tetapi PP membahasakan ketika operan menggunakan format SBAR ya. Jika sudah biasa pasti itu sangat mudah sekali. Jika masih belum paham apa itu format SBAR, nanti bisa dilihat di video saya terkait dengan SKP, sasaran keselamatan pasien ya. Kemudian PP atau PA selanjutnya bisa melakukan tanya jawab dan klarifikasi kondisi pasien. Jadi jika memang yang disampaikan oleh PP Shift sebelumnya itu kurang jelas dan ada yang perlu diklarifikasi, silakan diklarifikasi dan tanyakan sebelum ke pasien. Oke. Kemudian selanjutnya kita ke bed pasien. Ngapain? Untuk validasi data ya. Validasi kondisi pasien tadi, apakah yang disampaikan PP sebelumnya tadi apakah sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya pasien. Jadi tadi ketika disampaikan di operan GCS-nya misalkan 332, ternyata ketika di bed pasien ada perubahan dari satu-satu, itu juga mungkin, makanya perlu divalidasi kembali sebelum perawat sebelumnya itu meninggalkan ruangan ya, pulang, sehingga nanti tanggung jawabnya akan berbeda tuh nanti. Bagaimana kondisi pasien ditinggalkan oleh perawat itu, kondisinya GCS-nya bagaimana, itu nanti bisa diklarifikasi lagi ya. Nah, KARU atau PJ Shift ya tadi yang membuka timang terima di News Station pun juga sama, salam dulu ke pasien, ini per pasien ya. Salam ke pasien, assalamualaikum bapak ibu, bagaimana kondisinya kayak gitu. Saya di sini sebagai kepala ruangan, nanti untuk shift pagi nanti yang jaga ini ya perawatnya, perawat A, perawat B. Nanti jika ada apa-apa bapak ibu bisa menghubungi dua perawat ini, jelaskan dulu ya. Kemudian PA atau PP atau PA shift sebelumnya ya menyampaikan hal-hal yang dibutuhkan ke shift selanjutnya. Misalkan ini cairannya nanti sering, habis ini ganti misalkan RL, itu kan hal penting yang resiko untuk lupa sehingga disampaikan. Kemudian misalkan pasien terpasang siring pump, ini siring pump ya, isinya misalkan dopamin, kecepatannya berapa, nanti kalau sudah habis tambah lagi dopaminnya, bisa ya. Itu hal-hal yang memang sangat butuh untuk dioperkan ke shift selanjutnya. Ini misalkan kateternya, misalkan ini produksi urin terakhir tadi jam 5 pagi, memang pipisnya memang nggak banyak, maksudnya ada gangguan di urinarianya sehingga pipisnya sekian, itu juga dilaporkan ya. Jadi paling tidak kita seperti mengoperkan kondisi pasien ini, tanggung jawabnya dioperkan kayak gitu. Hal-hal yang sensitif, hal-hal yang memang kritis, maksudnya perlu disampaikan ya disampaikan, agar nanti tidak menimbulkan pertanyaan di shift selanjutnya. Kemudian
P dan P atau PA shift selanjutnya memvalidasi kondisi pasien. Apakah benar tadi misalkan disebutkan tadi di station GCS-nya misalkan 332, di sini loh dicek ulang. Apa namanya siapa gitu, cek GCS-nya. Ternyata kok ganti gitu. Ternyata GCS-nya nggak 332 sekarang tapi 11, bisa kayak gitu. Jadi kondisi pasien itu bisa berubah seketika, bisa ya. Makanya perlu dilakukan validasi ke pasien sehingga nanti apa yang disampaikan dan kita lihat adalah sama, tidak ada perbedaan data ketika kita operan di station dan operan di bed pasien gitu ya. Kemudian pos timbang terima ya, kita kembali lagi ke station, ngapain ya, perawat berdiskusi dan klarifikasi kondisi pasien ya. Jadi tadi misalkan kok ada perbedaan, tadi dilaporkan bahwa kondisi pasiennya GCS-nya 332, ternyata kok sekarang jadi 11 itu gimana lah, nanti akan ada diskusi ya gitu. Atau misalkan ada yang lainnya tadi, misalkan lo tadi kecepatannya berapa, tadi dilaporkan dopaminnya kecepatannya sekian tapi tadi di pasien sekian. Nah itu perlu diklarifikasi sehingga nanti ketika perawat sudah pulang dia sudah lepas tanggung jawab, dan yang sudah memegang pasien dia tanggung jawabnya di dia. Jika memang ada apa-apa ya nanti tanggung jawab ada di perawat yang shift itu, bukan shift yang sudah pulang ya. Makanya benar-benar butuh klarifikasi agar nanti tidak terjadi salah data. Kemudian PJ shift atau PP ya, yang bertanggung jawab di shift itu PP atau PJ shift, tanda tangan di buku timbang terima ya, buku yang tadi ada tulisannya M1 sampai M5 itu ya. Kemudian Karo atau PJ shift bisa menutup timbang terima hari ini ya. Baik, untuk timbang terima hari ini bisa kita akhiri. Selamat bekerja untuk yang shift sore, selamat istirahat untuk yang shift pagi. Terima kasih atas kerjasamanya, semoga kita diberikan kesehatan kayak gitu ya, bisa. Jadi siapa yang tadi membuka timbang terima itu yang menutup. Jika tadi Karo yang membuka, maka yang menutup juga Karo. Jika tadi yang menutup membuka adalah PJ shift, maka pun yang menutup juga PJ shift, seperti itu ya. Jadi bedakan PJ shift dan PP ya. Bisa jadi PP pun itu juga PJ shift ya. Misalkan di sore ada 2 PP 1 merangkap PJ shift itu juga bisa ya, PP dan PJ shift, karena memang tidak ada Karo yang berdinas di sore dan malam hari ya. Mungkin itu terkait dengan penjelasan saya terkait dengan timbang terima. Semoga bisa menambahkan manfaat bagi kita semua, bisa diaplikasikan di pelayanan keperawatan dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.